Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prapto Muntoko MPD dari SMA Negeri 1 Petarukan Kabupaten Pemalang akan menjelaskan tentang asesmen nasional, di mana ini adalah sebuah hasil diseminasi BIMTEK pemenuhan mutu pendidikan yang saya laksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juli 2021 oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan asesmen nasional atau AN dilatar belakangi dengan hasil skor PISA, yaitu Program for International Student Assessment dari tahun 2000 sampai 2018, di mana minat membaca 70% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Kemudian matematika 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum, dan sains 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah. Untuk persentase siswa 2018 Indonesia hanya 41%. Kemudian untuk pola pikir berkembang 29%. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar diantaranya adalah USBN atau Ujian Nasional Berstandar Nasional, Ujian Nasional RPP, pengaturan penerimaan peserta didik, zonasi, difokuskan zonasi. Mari kita bahas tentang asesmen nasional atau AN. Apa yang dimaksud dengan AN, siapa saja peserta AN, kemudian kapan AN itu dilaksanakan. Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Ada 3 komponen dalam asesmen nasional, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM yang terdiri dari literasi numerasi, yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. AN hanya diikuti sebagian atau sampel siswa yang dipilih secara acak dari kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah atau madrasah. Dengan kata lain, di jenjang SD itu adalah yang mengikuti sampel dari kelas 5, kemudian SMP adalah kelas 8, dan SMA untuk kelas 11. Rencana pelaksanaannya sekitar bulan September sampai Oktober 2021. Yang pertama kita bahas tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi atau matematika. Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. AKM menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselesaikan oleh siswa menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. AKM literasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan evaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis yang mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Bisa dilihat contoh dari AKM literasi. Cermati infografis tersebut dan klik pada pertanyaan termasuk fakta dan mitos serta kolom yang tersedia. Ini contoh-contoh dari AKM literasi. Kemudian AKM numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Bisa kita lihat
contoh dari AKM numerasi tingkat SMA. Di situ ada data tentang pendapatan negara A dan pendapatan negara B dalam dolar, kemudian jumlah penduduk, kemudian persentase negara A maupun negara B. Kemudian di samping ada pertanyaan tentang tentukan diagram batang yang tepat untuk negara A dan negara B dari data-data sebelumnya. Ini contoh AKM soal dari AKM numerasi. Yang kedua adalah survei karakter. Karakter yang dimaksud adalah untuk profil pelajar Pancasila, di mana mempunyai 6 komponen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Kemudian AN yang ketiga, yaitu survei lingkungan belajar, iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Indeks sosial ekonomi untuk pendidikan orang tua, profesi orang tua, fasilitas belajar di rumah. Ini yang akan disurvei. Kemudian iklim kebinekaan di sekolah, praktik multikultural di kelas, kemudian sikap dan keyakinan guru atau kepala sekolah, kebijakan dan program sekolah tentang kebinekaan. Kemudian kualitas belajar yang ditanyakan adalah manajemen kelas, dukungan afektif, kemudian aktivasi kognitif. Kemudian yang keempat adalah iklim keamanan sekolah, bagaimana keamanan dan well-being siswa, kemudian sikap dan keyakinan guru. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan dan program sekolah. Yang terakhir adalah pengembangan guru, refleksi dan perbaikan pembelajaran. Kemudian dukungan untuk merefleksi dari konsep pembelajaran itu sendiri. Sumber belajar adalah regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas untuk sebagai bahan bacaan, kemudian informasi digital, ada buku panduan soal-soal AKM, kemudian YouTube termasuk. Ini adalah sumber belajar yang dari saya nantinya akan diunggah di YouTube. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe serta share untuk channel YouTube Diseminasi Asesmen Nasional dari Prapto Muntoko, guru SMA Negeri 1 Petarukan, Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia sehat, Indonesia maju.